Shalom saudaraku. Shalom. Shalom saudaraku. Mari saudaraku yang siap bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan, lambaikan tangannya, serukan haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari saudaraku, kita yang siap memuji memuliakan nama Tuhan dengan sorak-sorai kami undang untuk bangkit berdiri, sebab kita datang ke baik-Nya dengan rasa syukur dan hati yang bersuka. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang menghantarkan kami anak-anak Tuhan sampai di tempat ini berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami Tuhan dalam Kristus. Terima kasih Bapa, betapa hati kami bersuka cita saat kami telah tiba di bait di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami merasakan kami berada di tempat yang ternyaman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, lihat Tuhan, di anak-anak yang telah hadir di tempat ini. Kau hantarkan kami Tuhan dengan segala jalan kami, apapun Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami telah tiba di tempat ini Tuhan, kami sampaikan dan menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dan saat ini Bapak, kami akan beribadah kepada-Mu. Kami akan bersatu di dalam pujian dan penyembahan kami kepada-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami mempersembahkan segenap kehidupan kami hanya untuk-Mu. Apapun pergumulan kami tidak mau tidak mempermudah diri. Biarlah Tuhan semuanya itu kami letakkan ke dalam tangan-Mu, dan Engkau yang akan membawa menjadi keringat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Demikian juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan menuju tempat ini. Biarlah malaikat-malaikat Tuhan yang menjaga dan membantu mereka sampai di tempat ini Tuhan.
worship leader, para singer, dan siapa saja Tuhan yang turut mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang ambil alih setiap hari dalam kehidupan kami. Biarlah kami memberi pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Tanpa Tuhan terkhusus buat hamba-Mu, Bapak Gembala Sinop kami yang akan menyambungkan firman Tuhan kepada jemaat-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan yang mengambil alih setiap hati dan pemikiran kami, dan Tuhan tambahkan hikmat yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu yang akan didahului dan disampaikan Bapak Gembala Sinop daripada hari ini. Anak-anak Tuhan akan diberkati dan dipenuhi dengan sukacita. Terima kasih Bapak. Ada waktu yang terbuang sia-sia, ada waktu yang terbuang percuma Tuhan. Saat kami telah tiba di tempat ini, kami akan membuka hati kami untuk kepada-Mu, berseru memuji dan doa Tuhan. Terima kasih Bapak, tulus sampaikan kami saat ini Tuhan. Biarlah kami memasuki hadirat Tuhan di dalam Tuhan. Siap berseru memuji memuliakan Yesus Kristus Tuhan Raja kami. Haleluya. Amin. Sebab hanya Tuhan yang penolong kita. Dialah yang selalu setia bersama kita. Saat hati benar tenang dalam hal terpuruk, hanya Tuhanlah tempatnya berseru. Sebab di dalam Dia engkau menemukan jawaban. Sebab hanya di dalam Dialah ada pengharapan yang baru. Mari saudaraku, kita angkat pujian. Hanya Kau Tuhan penolong. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersama, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku
memuji nama Tuhan dengan sorak-sorai saudaraku. Kami mengundang untuk bangkit berdiri dan kita akan melakukan tari-tarian untuk pemulihan bagi nama Tuhan. Amin. Sebab bila Roh Allah ada di dalam kita, kita akan menari seperti daun menari. Amin. Kita akan mengangkat pujiannya dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Amin. Sebab hari ini adalah hari yang telah disiapkan Tuhan untuk kita datang memuji dan memuliakan namanya. Amin. Terima kasih Bapa, sebab kami telah bersorak-sorai meninggikan nama. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau buka hati kami untuk menerima segala firman dan perkataan lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah kami membuka hati kami, membuka pikiran kami, menerima
Ibu? Semua diberkati Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar mengenai perbedaan iman. Kita akan belajar tentang dua orang saudara punya Tuhan yang sama dan mendengarkan firman Tuhan yang sama, tetapi memiliki tindakan yang berbeda. Gereja yang sama, pendeta yang sama, aliran pengajaran yang sama, belum tentu membuat karakter dua orang yang berbeda sama. Jadi makanya ada istilah orang Batak ngomong seperti ini, percumalah ke gereja, percumalah berdoa terus, percumalah datang beribadah pulang seperti ini, udah itu pulangnya pula dari gereja malam-malam pulang, nggak tahu waktu, tapi percuma. Ada bahasa banyak seperti itu kita dengar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal sama duduknya, sama mendengarkan firman Tuhannya, tapi tindakannya berbeda. Ada yang lebih maju, ada yang lambat, ada yang sangat-sangat lambat, ada sama sekali tidak berubah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita lihat dalam Lukas 40 ayat 38. Hari ini kita belajar yang akan membuat kita benar-benar diberkati dan membuat kita mengerti iman yang benar. Sebab kalau Bapak Ibu Saudara kita semua yang ada di tempat ini salah percaya, maka kita juga akan salah bertindak. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Judulnya Maria dan Marta. Bapak Ibu Saudara, Maria dan Marta ini adalah saudaranya perempuan Lazarus. Lazarus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan Yesus sendiri membangkitkannya. Dan Lazarus juga orang yang duduk di pangkuan Abraham. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Mari kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama menerima Yesus di rumahnya adalah Marta. Dan sedangkan ada dua orang bersaudara, yaitu Maria dan Marta. Tetapi yang menerima, yang membuka pintu kepada Tuhan kita Yesus Kristus adalah Marta. Tapi banyak orang Kristen hanya membuka pintu, tetapi tidak mau melakukan apa yang Yesus katakan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, ini akan membuka cara berpikir kita. Ini juga bisa kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 1, ya. Itu mengenai nanti Yesus dibangkitkan. Kita ke sana, tapi hari ini kita selesaikan dulu mengenai 39. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Lihat Bapak Ibu, kadang-kadang orang Kristen sekarang hanya sebagai jalan untuk orang yang tadinya tidak menerima kebaikan. Jadi kira-kira seperti ini. Jangan sampai dirimu itu hanya jalan bagi orang, lalu yang menikmati Tuhan kita adalah orang, bukan kamu. Ada banyak orang Kristen seperti itu. Dia bawa orang ke gereja, dia injili, dia semangati, dia buat dia menjadi murid Kristus. Tapi dianya gak jadi murid. Yang dia bawa udah jadi murid, yang membawa tidak jadi murid. Jangan sampai. Dan hal ini terjadi Bapak Ibu.
Hal ini terjadi bagi Marta. Walaupun Marta nantinya akan berubah juga. Ya. Terus ayat 40. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Wow. Kelihatannya baik ya. Sibuk melayani, sibuk mempersiapkan ibadah, sibuk mempersiapkan pelayanan, sibuk mempersiapkan tentang kepentingan gereja. Tapi ada satu hal yang lupa. Karena dia terlalu sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, dia lupa untuk mendengarkan firman Tuhan. Banyak orang Kristen seperti itu. Banyak orang Kristen hanya gara-gara mempersiapkan pertanyaan hari Minggu di rumahnya, sore dia nggak ke gereja. Akan sama Pak Pendeta, nanti di rumah kami dengar firman juga. Sama. Banyak orang Kristen zaman sekarang hanya gara mempersiapkan acara kebiasaan yang lain, tidak mau beribadah. Lihat Bapak Ibu. Jadi banyak orang Kristen itu hanya sebagai pembuka pintu gereja, tapi tidak masuk ke gereja untuk menikmati kebaikan Tuhan. Jangan sampai seperti itu loh Bapak Ibu Saudara. Lihat ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Banyak orang berdalih seperti ini. Itu kan pelayanan Pak Pendeta. Pelayanan juga. Yang Tuhan inginkan selain pelayanan baik. Amin. Memberi waktu untuk mempersiapkan pelayanan baik. Tetapi ada yang lebih daripada itu. Waktunya duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya saya gak terlalu suka mempersiapkan Natal itu sampai gimana. Wow. Tapi tiba waktunya tidak bisa lagi dinikmati Natal. Karena sudah capek. Karena sudah habis tenaga dan pikiran untuk memikirkan hal-hal duniawi. Ya kan, lampu memang supaya kelihatan meriah Natalnya. Ya betul. Ya kan, kalau anak manusia aja lahir, kita harus buat esek-esek ya. Masa Tuhan Yesus nggak bisa kita buat lebih bagus dari esek-esek? Contoh, ya. Dan kita buat lampu, ujung-ujungnya apa? Pengeluaran dana besar. Kita nggak bisa nikmati lagi. Kita sibuk cari pakaian yang bagus. Apakah itu salah? Sekali lagi saya katakan, kamu mempersiapkan diri terlihat indah di hadapan Tuhan tidak salah. Tapi itu nomor 2. Nomor 1, bagaimana setelah engkau indah, engkau cakap di hadapan Tuhan, tapi mau duduk di bawah kaki Tuhan. Amin. Jangan gara-gara maskaramu tebal gak mau kamu nangis. Aduh, itu luar biasa, ya. Hanya gara-gara apa ini makeup ya. Engkau tidak mau menangis di hadapan Tuhan. Lagunya udah menyentuh, tapi kamu tahan. Jangan sampai air mata saya merusak pipi saya. Itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau cantik, ya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kecantikanmu menghalaimu untuk memuliakan Tuhan, no, itu sangat besar. Halo Bapak Ibu Saudara yang terkasih, amin. Jangan kita ngomongnya ke surga terus, tapi di dunia belum gak ada kita buat tangga naik ke surga. Emang kita bisa terbang langsung tanpa mempersiapkan diri? Halo Bapak Ibu Saudara, bisa dimengerti? Yang mengerti katakan amin. Haleluya, sepertinya mengerti semua. Ya. Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantuku. Banyak tipe orang Kristen seperti Marta. Oh Pak Pendeta, aku udah capek loh. Kok aku gak dihargai? Wow. Aku memberikan hati, jiwa, pikiranku untuk supaya pelayanan maju, tapi tidak dihargai. Tolong suruh yang lain membantu aku. Banyak orang Kristen seperti ini. Tapi ketika engkau duduk di bawah kaki Tuhan, jadi begini,
Ada waktu duduk dan ada waktu bekerja di hadapan Tuhan. Amin. Jangan dibalik. Waktu dengar firman Tuhan, sibuk bekerja. Waktu sibuk bekerja, duduk-duduk sembunyi. Ini terbalik Bapak Ibu Saudara. Waktu belajar mendengarkan firman Tuhan, sibuk kotak-katik handphone. Update status firman Tuhan hari ini. Kelihatannya rohani. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Lukas 10, Maria dan Marta. Tapi nggak tahu isinya apa. Makanya banyak orang Kristen, tadi kami di gereja luar biasa firman Tuhannya. Ketika ditanya, coba terangkan sama aku supaya aku diberkati. Itulah lupa aku, nggak bisa ku terangkan sama aku. Ini kayaknya pribadi, hanya untukku. Halo Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar hari ini. Apakah kita jadi Maria atau jadi Marta? Terus, tetapi Tuhan menjawab ayat 41. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Wow. Banyak orang Kristen menyusahkan dirinya dengan banyak perkara. Seperti yang sudah saya terangkan di awal. Ingin terlihat memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan membuat dirinya capek. Ingin terlihat membuat segalanya indah, membuat orang nyaman, tapi jadi dirinya yang dirusak. Hari ini kita mau belajar bahwa ada waktunya duduk di bawah kaki Tuhan dan Tuhan menyelesaikan segala sesuatunya. Amin. Berbeda gini, berbeda pemahaman, selesaikan bagianmu dan sisanya urusan Tuhan. Itu pemahaman yang berbeda dari apa yang di tempat ini. Memang ada waktunya kita harus bertindak. Tapi yang mau saya terangkan hari ini kepada kita, ketika engkau mau duduk di bawah kaki Tuhan dan memberi hatimu 100%, percayalah, engkau akan Tuhan tuntun untuk bertindak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Kenapa banyak orang Kristen ketika mengalami masalah tidak kelihatan? Lo banyak ya? Banyak begini. Tadinya sudah melayani, tadinya sudah worship leader, sudah pengkhotbah walaupun belum jadi gembala. Tapi tiba kita lihat, tiba-tiba dia suka mabuk jadinya, merokok, pergi ke kedai yang tadinya berkhotbah. Saya ada lihat orang di sini di daerah Sidikaleng, tapi ya puji Tuhan, ya saya bilang puji Tuhan, nggak tahu apakah ini puji Tuhan atau enggak. Orangnya sudah meninggal. Puji Tuhannya tidak menjadi batu sandungan lagi. Loh, bapak ini dulu rajin sekali khotbah di radio, sangat diberkati dan orang-orang diberkati. Tapi orangnya tiba-tiba tremor gara-gara kebanyakan minum tuak. Tahu Bapak Ibu tremor ya? Jadi kalau ketemu gini aja dia, halo Pak Pendeta Kardi, apa kabar? WhatsApp bro gitu. Dan orangnya meninggal hanya gara-gara tidak bisa menguasai pikirannya. Kenapa orang Kristen banyak seperti itu? Karena salah pemahaman. Dia menganggap bahwa apa yang diberikan kepada Tuhan bisa menyelesaikan setiap permasalahannya. Oh gak bisa, kita gak boleh nyogok Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah sogok Tuhan. Mari kita lanjut. Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang engkau perbuat melalui tindakanmu bisa diambil, tetapi ketika engkau duduk di bawah kaki Tuhan, tidak akan ada yang bisa mengambil darimu. Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan hari ini, perbanyak duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Supaya hidupmu berubah. Supaya kita jangan seperti orang-orang di luar sana, tadinya melayani tiba-tiba tidak kelihatan. Banyak loh, banyak pelayan yang sudah semangat melayani, tiba-tiba karena kekecewaan, jangankan melayani, ke gereja pun tidak mau. Dan dia berkata seperti ini, percuma melayani, Tuhan gak peduli. Bukan Tuhan yang gak peduli, tapi engkau yang salah pemahaman tentang Tuhan. Engkau merasa dengan, bukan menyinggung pemain keyboard ya, bukan, atau pemain drum. Engkau merasa dengan tong 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 tong,
otomatis masalahmu selesai. Engkau merasa dengan nyanyi haleluya, glory, otomatis masalahmu selesai. Nggak bisa. Yang bisa menyelesaikan masalahmu duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman-Nya, berikan hatimu kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Jadi jangan ini para WR, jangan sodorkan perbuatanmu kepada Tuhan. Haleluya. Kalau aku bernyanyi ngomong haleluya, masalah semua. Iya, masalah semua. Tapi setan sedang menantimu, menjatuhkanmu. Engkau siap tetap duduk di bawah kaki Tuhan atau melangkah keluar? Loh, apa bedanya Bapak Ibu? Lihat, mari kita lihat sangat besar apa yang dilakukan oleh Maria. Bahkan tindakan Maria lebih besar daripada tindakan murid-murid. Wow, sedangkan murid-murid sudah kategori rasul, dan Maria tidak kategori rasul. Tetapi karena dia mau duduk di bawah kaki Tuhan, dia memiliki tindakan yang sangat besar. Apakah itu? Mari kita lihat salah satu contoh sebelum ke Yohanes 11. Ini penting, sangat-sangat penting. Ketika saya mempelajari ini sangat diberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat di Yohanes 20 mengenai kebangkitan Yesus. Karena Maria duduk di bawah kaki Yesus, dan Yesus berkata seperti ini, pada hari ketiga aku akan dibangkitkan. Maria mendengarkannya dan dia percaya dengan segenap hati. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Yohanes 20 ayat pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Apa yang membuat kita beribadah menjadi hari Minggu bukan pada hari Sabat? Kalau dulu kan ibadah hari Sabat. Ya ini Bapak Ibu, karena Yesus bangkit pada hari ketiga, maka hari Minggu dirubah menjadi hari pertama. Amin. Jadi kalau ada nanti bertanya kenapa kalian jadi hari Minggu beribadah? Orang sejak dari dulu beribadah itu Sabat, benar. Tapi ketika kematian Yesus pada hari pertama dan bangkit pada hari ketiga, yaitu hari Minggu, maka kita dijadikan hari ini menjadi hari memuji memuliakan Tuhan kita Yesus. Oke, nanti suatu saat kita bahas lebih dalam ke sana. Ayat 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Wow, pemahamannya ini sangat-sangat melukai hati Tuhan kita. Yesus sudah berkata kepada murid-murid, aku akan bangkit pada hari ketiga. Tetapi ketika Yesus tidak mereka dapati di kuburan, mereka berkata, Yesus diculik. Mereka tidak ingat bahwa Yesus pernah berkata, aku akan bangkit pada hari ketiga. Lihat, sekelas rasul meragukan apa yang Yesus katakan. Terus, ayat selanjutnya. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga. Lihat Bapak Ibu, nanti baca di Markus 28 itu sama, baca di Markus 16, Lukas 24 itu sama isinya Bapak Ibu. Hanya satu pertanyaan. Alkitab mencatat dalam Yohanes 11, ketika Lazarus mati dan sudah dikubur, maka menangislah Yesus. Inilah melambangkan bahwa Yesus sangat mengasihi keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi pertanyaannya, kenapa ketika ada berita Yesus diculik, mereka tidak pergi ke kuburan? Bapak Ibu, Marta tidak ada di kuburan, Lazarus tidak ada di kuburan, Maria tidak ada di kuburan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan percaya Yesus telah bangkit. Amin. Haleluya. Lihat sangat besar tindakannya. Kenapa orang Kristen sampai sekarang masih pergi ke kuburan dan menangis? Karena tidak mau duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan. Tidak ada orang mati di kuburan. Tapi kalau menangis mengenang bolehlah.
Ya, tapi kalau engkau menangis masih menganggap di sana orang mati, di bawah tanah itu orang matinya masih ada. Oh, Bapakku yang baik. Padahal orang Batak saya tahu Bapak itu. Orang Batak kalau udah mati semua baik. Nabur juga Bapakku. Tapi waktu hidup, saya mati. Apalagi orang tua, ibu-ibu, kalau anaknya udah meninggal, anakku mau berjuang, saya bujuk. Tapi waktu hidup dikutuki. Halo Bapak Ibu Saudara. Jadi engkau boleh pergi ke kuburan, tapi jangan percaya di sana masih ada orang mati. Amin. Tapi pergilah ke kuburan hanya sekedar membersihkan, mengingat bahwa dulu orang tua saya tubuhnya yang panah dikembalikan ke tanah di sini. Udah cukup. Banyak orang Kristen sampai sekarang saya nggak tahu dasarnya apa berdoa di kuburan. Yang nanti kita bahas lebih dalam bahwa di kuburan tidak ada orang mati, Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya, sepertinya percaya. Lihat tindakan dari Maria, Maria, Lazarus dan Marta. Tindakannya dia tidak pergi ke kuburan karena dia tahu Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Engkau juga bisa bertindak seperti Lazarus ketika engkau mau duduk di bawah kaki Tuhan. Ketika masalah besar, ketika tantanganmu besar, ketika situasimu sulit, engkau bisa santai di hadapan Tuhan, damai berdoa. Tapi kalau engkau seperti Marta, engkau sambil berdoa lalu sibuk-sibuk cari pertolongan, sambil berdoa sibuk cari perlindungan, sambil berdoa sibuk cari yang lain. Engkau masih kekristenan Marta, bukan kekristenan Maria. Sama-sama katakan, saya mau seperti Maria. Saya mau seperti Maria. Imannya ya, imannya. Kalau wajahnya tetap ada seperti ini. Wow, saya sangat diberkati Bapak Ibu. Makanya saya bisa damai, saya bisa tenang walaupun dengan berita-berita. Bapak Ibu, kalau diri saya mengalami sebuah tantangan, saya bukan mau supaya Bapak Ibu bangga beribadah di sini, tapi inilah iman saya. Kalau pribadi saya yang terganggu, saya masih bisa masa bodoh, sebab saya tahu Tuhan bekerja. Tapi kalau saya dengar ada jemaat bermasalah, ini saya nggak bisa tidur. Jangan sampai dalam hati saya begini, bisa nggak dia tidur? Bisa nggak si A ini tidur gara-gara masalahnya ini? Jadi kerja saya fokus, bagaimana ini? Bisa nggak dia menikmati hari-harinya? Jadi kalau jemaat terganggu, saya itu terganggu Bapak Ibu. Terganggu dalam arti berusaha bagaimana supaya apa yang diinginkan hatinya terwujud. Amin. Bapak Ibu Saudara, lihat, saya ingin kita semua di tempat ini belajarlah untuk duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan firman. Mari kita lihat salah satu contoh Bapak Ibu. Bagaimana iman daripada Marta setelah mendengarkan Maria sudah mengambil bagiannya. Dan apa yang terjadi? Walaupun tingkat imannya belum seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita lihat Yohanes 11. Kita ke Yohanes 11. Ini agak sedikit panjang Bapak Ibu ya. Yohanes 11 ayat yang pertama. Bagaimana Lazarus dibangkitkan. Mari kita lihat Bapak Ibu. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ternyata kenapa Maria bisa duduk di bawah kaki Tuhan? Karena dia tahu Tuhan sangat mengasihi dia. Amin. Maria orang yang berdosa dan Tuhan berkata, pergilah, dosamu telah diampuni.
dan janganlah berbuat dosa lagi. Kenapa orang sulit mengampuni? Halo Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang Kristen zaman sekarang sulit mengampuni? Harusnya kita berkata seperti ini. Saya tahu kesalahan dia besar sama saya, tapi jauh lebih besar kesalahanku kepada Tuhan. Halo Bapak Ibu. Ini cara kita bisa mengampuni orang. Saya tahu kesalahanku lebih besar. Saya tahu kesalahan dia sangat besar kepadaku, tetapi kesalahanku lebih besar kepada Tuhan. Dan Tuhan telah mengampuni aku, maka aku juga mengampuni dia. Amin. Inilah kalau engkau sudah duduk di bawah kaki Tuhan. Karena engkau sudah tahu begitu besar kasih Tuhan kepadamu, maka kasih Tuhan yang ada padamu berikanlah kepada orang. Haleluya. Oke, kita lanjut, topik kita bukan ke sana. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ini yang saya katakan tadi, Yesus sangat mengasihi Lazarus, Yesus sangat mengasihi Marta, Yesus sangat mengasihi Maria, tapi mereka tidak menemukan ada di kuburan. Artinya mereka tidak pergi ke kuburan hanya karena memiliki iman. Terus kita lompat saja supaya lebih cepat. Ada beberapa pelajaran yang kita dapat dari sini Bapak Ibu. Ayat 7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ayat 8. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jadi kira-kira seperti ini. Yesus baru diusir dari tempat namanya Yudea, di mana orang-orang yang dia kasihi, Lazarus, sedang sakit. Dan dia berkata, mari kita kembali ke sana untuk menyembuhkan, melihat seorang yang sakit. Lalu murid-murid berkata, kita tidak usah ke sana, sebab kita baru dilempari ke sana, nanti kita mati. Lompat terus, nanti baca di rumah saja supaya lebih cepat Bapak Ibu. Ayat 12. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ayat 13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tetap tertidur di dalam arti biasa. Jadi kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Nanti baca di ayat sebelumnya bahwa Yesus menunggu sampai hari keempat. Sedangkan dia tahu bahwa Lazarus itu sudah mati. Kenapa Bapak Ibu Yesus menunggu sampai hari keempat? Karena di dalam kebiasaan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, kalau orang mati, ada namanya, kalau bahasa Indonesia mungkin mati suri ya. Jadi kalau mati suri itu, kalau sama orang Yahudi masih bisa bangkit pada hari ketiga. Itulah sebabnya Yesus menunda sampai hari keempat, supaya orang Yahudi mengetahui bahwa memang si Lazarus sudah benar-benar mati. Terus apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayat selanjutnya. Maka ketika Yesus, ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Lihat Bapak Ibu, ketika Maria duduk di bawah kaki Tuhan dan Marta meminta supaya Yesus menegur Maria, apa yang Tuhan katakan? Maria sudah mengambil bagian dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan karena hal ini ada perubahan yang terjadi. Terus, mari kita lihat. Tetapi sekarang pun, ayat 21.
Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Amin. Ada perubahan yang terjadi. Jadi begini, karakter sifat seseorang bisa dirubah ketika engkau mau duduk di bawah kaki Tuhan. Amin. Jadi begini, kalau engkau mau berubah, kan ada orang seperti ini. Pak Pendeta, aku susah kali berubah. Udah aku cobanya hari ini, jangan aku marah. Tapi jangan sampai setengah hari udah marah aku, Pak Pendeta. Susah kali aku menghentikan rokokku. Udah aku kurangi dari sebungkus jadi setengah bungkus, jadi seperempat bungkus, jadi sebatang. Itu pun sebatang aku bagi 3, pagi, siang, dan sore. Ujungnya pagi, siangnya tengah, belakangnya sore. Tapi tetap aja susah. Sekali lagi saya katakan, engkau tidak akan pernah bisa menemukan kebaikan di dalam dagingmu. Halo Bapak Ibu, nanti baca di dalam Galatia 2:20, perbuatan daging nyata. Kalau engkau berusaha bertobat mengandalkan dagingmu sampai kapanpun, engkau tidak akan pernah bisa bertobat. Dan engkau akan diseret kembali. Maka hari ini jika engkau memiliki sesuatu karakter yang susah engkau lupakan, yang susah engkau lepaskan, mari duduk di bawah kaki Tuhan, dengarkan firman-Nya dan katakan, ini aku Tuhan, aku mengambil bagian apa yang pantas kudapatkan. Amin. Haleluya. Ini yang penting kita lakukan. Terus ayat selanjutnya, ayat 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Tapi pemahaman Marta di sini belum sepenuhnya yakin kepada Tuhan. Ayat 22 berkata, sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Sebenarnya imannya berkata seperti ini, pemahamannya, Tuhan, aku tahu apapun yang engkau minta, kalau engkau berdoa hari ini Lazarus bangkit, pastilah dia bangkit. Amin. Tapi ternyata nggak sampai di sana pemahamannya. Banyak orang Kristen pemahamannya seperti ini, aku tahu Tuhan bisa menyembuhkan, tapi kan perlu juga nyoba. Ini pemahaman Marta. Saya kasih contoh. Oh, aku tahu Tuhan bisa membebaskan kita dari setiap masalah, tapi kan perlu juga berhikmat. Ini pemahaman daripada Marta. Dan banyak orang Kristen sampai sekarang masih tahap pemahaman daripada Marta, belum sampai kepada Maria. Nanti kita lihat perbedaan Maria itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya mau iman kita sampai kepada pemahaman Maria, amin. Jangan sampai hanya di tempat Marta. Marta kan seperti itu, oh, aku tahu Pak Pendeta, aku tahu, semua aku tahu. Aku yakin, semua aku yakin. Tetapi kan ada tapi. Oh, aku tahu Tuhan bisa menyembuhkan, tapi aku tahu bisa menolong, tapi aku tahu Tuhan bisa membebaskan, tapi Maria tidak berkata seperti itu, Bapak Ibu. Aku tahu Tuhan bisa membangkitkan saudaraku. Lihat terus ayat 24. Kata Marta kepadanya, ini yang saya katakan tadi, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Tahunya aku Tuhan dia bangkit, tapi tidak sekarang. Dia akan bangkit kalau engkau sudah kembali ke bumi kedua kalinya. 25. Jawab Yesus. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26 sama-sama. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? 27 apa katanya? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Amin. Wow. Maukah kita percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Sedangkan yang mati Tuhan bisa membangkitkan, apalagi yang sakit. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Sedangkan perkara yang besar
badai, angin, topan dia bisa hentikan. Apalagi lah permasalahan hidup. Tapi kadang-kadang kita seperti Marta, taunya aku Tuhan kau selesaikan itu, tapi lama kali. Taunya aku kau bebaskan kami Tuhan, tapi kapan? Macam bosan kali aku Tuhan. Udah nggak terpikirkan aku. Harusnya kita nggak seperti itu. Saya tahu Tuhan bekerja dan aku mau duduk di kakinya sampai perkara yang besar terjadi. Amin. Haleluya. Kita mari berubah. Seperti yang Tuhan inginkan. Terus ayat selanjutnya. Dan sesudah berkata demikian, dia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, guru ada di sana dan dia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ayat 31. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia akan pergi ke kubur untuk meratap di situ. 32. Setibanya Maria di tempat Yesus, mari kita lihat bahwa banyak orang yang akan berbeda keyakinan ketika kita mulai mengandalkan Tuhan. Makanya jangan heran kalau engkau beriman mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa menyembuhkan. Akan banyak orang-orang menawarkan pertolongan dunia kepadamu. Ya kan begitu ya Bapak Ibu. Oh di sana ada dokter. Kalau dokter masih bagus. Jangan-jangan di sana ada orang pintar. Dia bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Percaya. Tapi engkau tidak pernah cek. Kalau anak dukun tersebut sakit, dia pasti bawa ke dokter. Cek Bapak Ibu, dukun manapun, kalau anaknya sakit pasti dibawa ke dokter. Nah pertanyaannya, anaknya aja dibawa ke dokter, lo kamu mau ke sana? Halo, makanya dia bukan orang pintar. Kamunya aja yang bodoh. Mau percaya ke sana. Haleluya. Haleluya. Mari kita lanjut terus. Setibanya Maria di tempat Yesus setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 33, sama-sama kita baca. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Sama-sama ayat 33, 35, 1, 2, 3 ya. Maka menangislah Yesus. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yesus menangis ketika engkau berada di dalam duka. Yesus menangis ketika engkau berada di dalam kesulitan. Tetapi engkau telah mengambil bagian yang salah, tidak mau duduk di bawah kakinya. Terus apa yang terjadi? Ayat 35. Ayat 36, Yesus tidak mengulangi perkataannya lagi kepada Marta. Yesus berkata kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Tetapi Yesus tidak mengulanginya lagi. Kenapa Bapak Ibu? Ayat 36. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak akan mati? Banyak orang Kristen seperti ini. Kok bisa, harusnya seperti ini. Maka hari ini kita belajar Bapak Ibu, iman kita jangan-jangan di bawah Marta. Jangan-jangan jauh di bawah Marta. Marta pun belum bisa seperti kita, pun belum bisa seperti Marta, apalagi seperti Maria. Haleluya. Wow, sungguh Tuhan mengingatkan kita hari ini. Terus ayat selanjutnya, kata Yesus kepadanya, ayat 39, angkatlah batu itu.
Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya. Tetap aja si Marta ini bang, perkataannya terus membuat sesuatu yang meragukan. Apa kata Marta, Bapak Ibu? Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Terus ayat selanjutnya jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu Marta, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Aku percaya Tuhan bisa menyembuhkan, tapi gak ada uangku untuk mencari dokter yang terbaik. Lalu Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Terus ayat selanjutnya, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Marta dan Maria ada di sana. Marta berkata, Tuhan jangan, dia sudah berbau. Tapi Maria tidak komen, sebab dia tahu apa yang Yesus kerjakan sempurna, pasti terlaksana dengan baik. Maukah kita seperti Marta Maria, Bapak Ibu Saudara? Apa yang Tuhan katakan, percayalah aku memberkati engkau, aku menolong engkau, aku memulihkan engkau, aku mengubah karaktermu, aku membebaskan engkau. Maka kita berkata, ya, lakukanlah seperti apa yang kau katakan dalam hidupku. Amin. Amin. Bapak Ibu. Terus sedikit lagi Bapak Ibu, walaupun waktu kita terus berjalan, masih sedikit lagi. Ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengarah ke atas dan berkata sama-sama, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Wow, luar biasa. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Yesus ada dalam kita. Amin. Amin. Yesus ada dalam kita. Dan Yesus berkata hari ini, aku mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena engkau selalu mendengarkan aku. Artinya Bapa kita yang di surga selalu mendengarkan Yesus yang ada di dalam kita. Wow, luar biasa sebenarnya. Terus, aku tahu ayat 42 bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Kalau kita paham firman ini, kita akan selalu merasakan damai. Aku tahu Tuhan, engkau selalu mendengarkan aku. Terus, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mengatakan, sebenarnya aku yakin engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi supaya mereka, orang-orang di sekelilingku yang tidak percaya kepadamu bahwa engkau mengutus aku, maka saya berdoa hari ini. Terus apa yang terjadi? Dan sesudah berkata demikian, berserta ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amin. Kalau ia membangkitkan Lazarus dari kuburan, maka ia juga bisa membangkitkan hidupmu dari permasalahan. Amin. Dari pemain musiknya kita bernyanyi dulu. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah mengingatkan kita agar kita bisa duduk di bawah kaki Tuhan. Perbedaan Marta dengan Maria adalah apapun yang Tuhan katakan, Maria percaya dan tetap diam menanti apa yang Tuhan katakan. Amin. Tapi Marta, apapun yang Tuhan katakan selalu berkata, tapi udah berbau, tapi dia nanti bangkit pada hari keempat, tapi selalu berkata tapi. Jika kekristenanmu sampai sekarang terus memiliki alasan tapi, maka masih perlu kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian tadi dengan segenap hati dan jiwa kita. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekeliling. Haleluya.
rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Katakan dengan iman, sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi diri sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa mengubah hidup kita, mengubah keadaan kita, mengubah karakter kita, mengubah seluruh kehidupan kita, mengubah setiap keinginan-keinginan yang ingin kita ubah. Hanya dengan satu cara. Duduklah seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Haleluya, katakan ku ingin. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Sekali lagi ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Dan memandang indah wajah sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan, saya serahkan kembali. Terima kasih Bapa, kami sangat-sangat diberkati oleh firman-Mu. Dan kami saat ini Tuhan yakin dan percaya ketika Engkau sanggup membangkitkan Lazarus dari kematian, Kau juga yang akan sanggup menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam diri kami. Dan ketika Engkau sanggup Bapa menghentikan badai gelombang laut Tuhan, dan kami yakin dan percaya Kau juga yang akan sanggup menyelesaikan setiap perkara-perkara dalam hidup kami. Ketika kami Tuhan sama seperti Maria datang dan duduk di bawah kaki-Mu dan Bapa. Terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan
Sabtu diadakan doa di gereja ini dimulai pukul 8 malam. Dan untuk seluruh jemaat, jangan kita lupa perayaan Natal kita diadakan pada tanggal 7 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dudukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Allah kami yang baik, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih kepada Bapa atas segala kebaikan. Kami tidak dapat menghitung betapa besar anugerah kebaikan, kesetiaan yang meliputi segala hidup kami. Kami bisa hadir di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini, semata adalah karena pertolongan-Mu, karena kesetiaan-Mu. Kami dapat melangkahkan kami Bapa hingga pada saat ini, bukan karena kekuatan kami, tetapi oleh karena pertolongan. Hanya ucapan syukur yang dapat kami persembahkan kepada-Mu untuk membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami sering lalai akan tugas-tugas kami, akan tanggung jawab kami, dan akan kewajiban kami sebagai anak-anak-Mu. Untuk itu Bapa, kami sujud di bawah kaki salib-Mu, menyembah-Mu, mengakui segala perbuatan salah kami Bapa di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika kami tidak berkenan di dalam keseharian kami. Tetapi biarlah Bapa, untuk di perjalanan hidup kami ke depan, di dalam setiap kesalahan, di dalam setiap pelanggaran kami, biarlah itu menjadi motivasi dalam hidup kami. Engkau ubahkan kami Bapa menjadi manusia yang sesungguhnya, manusia yang betul-betul sungguh-sungguh hanya menyembah-Mu, memuliakan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, banyak perbuatan kami yang mendukakan hati-Mu, yang seharusnya tidak kami lakukan sebagai anak-anak. Tetapi Engkau Bapa adalah Maha Pengampun, Engkau adalah Bapa Maha Pengasih. Engkau senantiasa mengasihi dan mengampuni kami di dalam setiap pergumulan hidup kami. Bapa kami yang di surga, kami berdoa di dalam setiap pribadi kami, anak-anak-Mu yang datang beribadah kepada-Mu pada hari ini, dari berbagai latar belakang, dari berbagai pola pikiran kami Bapa. Tetapi kami meletakkan segala pergumulan kami, segala kehidupan kami di bawah kaki salib. Layakkanlah kami Bapa menjadi anak-anak-Mu, menjadi satu meja dengan-Mu Bapa. Kami manusia yang penuh dengan dosa, kami tidak layak mengaku sebagai anak-anak-Mu. Tetapi oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau melayakkan kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, dan bahkan keluarga lepas keluarga Bapa. Engkau melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi satu meja dengan-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu itu Bapa. Pada siang hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Gembala siang hari ini. Biarlah Bapa kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jangan hanya mendengarkan kami Bapa, tetapi firman-Mu itu menjadi rema dan kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami Bapa menjadi anak-anak-Mu yang setia, pelaku-pelaku firman-Mu dalam perjalanan hidup kami. Demikian juga hamba-Mu Gembala sidang kami, biarlah semakin hari Bapa Engkau semakin memberkatinya dan memberikan kekuatan kesehatan setiap hari Bapa.
sehingga gembala sidang kami yang menabuh firman pada tempat ini sungguh-sungguh diberkati kasih karunia yang dari surga. Demikian juga Bapak, kami para anak-anak, para pelayan Tuhan yang melayani pada hari ini Bapak, biarlah semakin hari Engkau semakin memakai kami Bapak menjadi alat-Mu. Siapapun kami Bapak yang bertugas pada hari ini, biarlah Engkau semakin hari semakin memberkati kami. Bapak di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Bapak, biarlah kami boleh tinggal di dalam bangsa dan negara kami ini dengan nyaman dan sentosa oleh karena perlindungan. Demikian juga para pemimpin bangsa kami ini kami serahkan kepada-Mu. Biarlah para pemimpin bangsa kami boleh memimpin bangsa kami ini dengan takut akan Tuhan. Secara khusus pemimpin kami di Kabupaten Dairi ini kami serahkan kepada-Mu Bapak. Biarlah mereka juga memimpin Kabupaten Dairi ini oleh karena pertolongan Tuhan. Kau berikan kesehatan dan kekuatan kepada para pemimpin kabupaten kami di kota Singkalang ini. Bapak di surga, jikalau sebentar lagi ibadah kami akan berakhir, namun kasih-Mu tidak akan pernah berakhir kepada kami. Kasih-Mu hari ini besok kekal akan selama-lamanya. Terpuji dan mulialah Engkau Bapa, hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, Bapa yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kemuliaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga. Terimalah berkat Tuhan dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Amin. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Amin. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau. Amin. Dan juga dari seisi rumahmu. Amin. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih.